Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu raja-raja dalam Al-Quran dengan episode yaitu Raja Dzulqarnain. Sebagaimana disebutkan pada pengajian yang lalu tentang penamaan Dzulqarnain sendiri, itu di sana ada beberapa versi, ada banyak versi. Ada yang mengatakan itu adalah kiasan, tapi ada juga yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah orang yang memang mempunyai dua tanduk. Sementara tentang kapan Raja Dzulqarnain hidup, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau hidup pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup bersama-sama dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah putra dari Nabi Nuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah putra dari Nabi Idris. Allahu a'lam. Dan berbicara tentang Nabi Khidir sendiri itu ya versinya juga banyak sekali ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Khidir pernah bertemu dengan Nabi Musa, bersama-sama dengan Nabi Musa, maka bisa pula dikatakan bahwa suatu cerita yang ada kaitannya dengan Nabi Musa itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga mempunyai cerita semacam itu dengan versi yang barangkali berbeda. Jadi paling tidak di dalam Hasanah Yahudi dan Nasrani itu juga ada sosok yang dalam Islam itu disebut dengan Nabi Khidir. Misalnya dalam Hasanah Kristen ya, itu ada sosok yang disebut dengan Georgius, atau kalau versi Arabnya itu adalah Mar Jirjis. Itu kalau di Kairo itu ada stasiun kereta api, bukan kereta api nih, kereta listrik. Stasiun kereta listrik itu yang namanya itu Mar Jirjis. Jadi stasiun kereta listrik itu ada yang namanya Anwar Sadat, ada Husni Mubarak, ada Jamal Abdul Nasir. Nah, di antaranya itu ada stasiun kereta listrik itu yang namanya itu adalah Mar Jirjis. Dan itu merujuk pada suatu daerah ya, daerah di salah satu daerah di Kairo yang penghuninya itu adalah mayoritas orang-orang Kristen Koptik. Jadi kalau kita itu punya sosok yang bernama Nabi Khidir, mereka itu juga mempunyai sosok yang bernama Mar Jirjis.
Nah, apakah Marjirjis itu juga Khidir itu sendiri? Apakah Khidir itu adalah Marjirjis itu sendiri? Itu juga adalah wallahu a'lam. Karena apa? Yang diyakini oleh umat Islam bahwa Nabi Khidir itu orang yang sudah hidup beribu-ribu tahun dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Halo. Mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu beliau adalah orang yang solih, kemudian kadang muncul, kemudian hilang lagi, menampakkan diri pada suatu masyarakat atau pada seseorang, kemudian menghilang. Nah, itu juga terjadi di masyarakat Kristen, masyarakat Yahudi. Jadi kita itu apa itu jenenge, kemudian dumeh para kiai kita, para wali kita itu memperkenalkan Nabi Khidir ya, kemudian kita klaim bahwa Nabi Khidir itu hanya milik kita. Sebenarnya tidak ya. Jadi agama-agama lain itu juga mengklaim bahwa sosok Khidir itu juga milik mereka. Bahkan orang-orang Hindu pun, orang-orang Hindu itu kemudian juga mempunyai cerita yang rada-rada mirip ya, rada-rada mirip. Kalau ditelusuri memang cerita orang Hindu itu ya mirip-mirip dengan cerita para nabi, cerita para nabi, yaitu tentang nitis. Nitis itu apa ya? Lahir, mati, kemudian lahir kembali, itu apa namanya? Reinkarnasi. Nah, reinkarnasi. Dewa Wisnu itu mereinkarnasi atau nitis pada sosok Dewa Rama. Kemudian Dewa Rama meninggal, kemudian nitis pada sosok yaitu Dewa Krishna. Krishna meninggal, kemudian nitis pada nggak tahu lah Dewa Adam atau ya semacam itu. Jadi cerita-cerita kayak gitu itu tidak hanya dimiliki oleh Islam itu ya, tidak ada dimiliki oleh Islam. Selalu ada miripnya, kelahiran siapa itu, kelahiran Dewa Krishna itu juga demikian. Itu mirip dengan ceritanya Nabi Musa. Jadi Raja Kansa bermimpi bahwa kerajaanmu nanti akan dirobohkan atau dihancurkan oleh seorang bayi dari suku ini. Nah, Raja Kansa juga mimpi semacam itu. Jadi ada cerita-cerita yang mirip gitu ya, ada yang mirip. Oleh karena itu, ketika orang berbicara tentang Dzulqarnain itu siapa? Itu akhirnya setiap masyarakat itu mengklaim bahwa Dzulqarnain itu ya milikku. Dzulqarnain ya milikku. Orang Yunani mengatakan Dzulqarnain dalam Al-Quran itu siapa? Ya Dzulqarnain yaitu Raja Alexander the Great. Demikian juga orang Mesir kuno itu kemudian menyebut bahwa Dzulqarnain itu ya aku.
Nah, umat Islam itu juga mengklaim Zulkarnain siapa? Zulkarnain itu adalah seorang seorang raja yang solih, yang mukmin, seorang raja yang solih, yang mukmin, yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang sangat luas. Baik, kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang Raja Zulkarnain. Tersebut di dalam surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika orang-orang, ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah pertanyaan orang-orang musyrik, ada yang mengatakan itu adalah pertanyaan dari orang-orang Yahudi, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan orang-orang Yahudi yang menyuruh kepada orang-orang musyrik supaya bertanya kepada Rasulullah tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu siapa? Kemudian Ashabul Kahfi itu siapa? Kemudian Ruh itu apa? Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, yang intinya adalah menguji apakah benar Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Kalau dia benar, maka dia bisa menjawab dengan baik. Nah, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menjawab pertanyaan tentang siapa itu Zulkarnain. Nampak di sini bahwa Al-Quran itu tidak mau terseret di dalam polemik siapa itu Zulkarnain, dia hidup pada abad berapa, kemudian bentuknya bagaimana, tidak mau. Bagi Al-Quran, membicarakan tentang Zulkarnain dari sisi dia itu hidup di abad berapa itu tidak penting. Bagi Al-Quran, membicarakan tentang Zulkarnain, dia itu bentuknya kayak apa, tingginya bagaimana, itu tidak penting. Tapi yang paling penting menurut Al-Quran adalah apa peran Zulkarnain ketika dia hidup di dunia. Nah, itu yang penting. Oleh karena itu bisa kita lihat ya, bahwa Al-Quran itu tidak terlalu mementingkan ya, tidak terlalu mementingkan Nabi Sulaiman menjadi raja berapa tahun, Nabi Ibrahim hidup di dunia berapa tahun, tidak penting. Tapi yang penting itu adalah bagaimana mereka-mereka itu, sosok-sosok itu di dalam berkiprah di dunia ini. Itu yang penting. Karena apa? Karena yang namanya sejarah itu adalah terus berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu selalu aku putar di antara manusia. Jadi kalau kalian tahu ya, ilmu yang namanya historiografi atau cara menulis sejarah atau cara menyampaikan sejarah,
Jadi historiografi itu menganggap bahwa history as past, history itu adalah kejadian masa lampau, ataukah history as present, bahwa sejarah itu adalah bagaimana mengaktualisasikan pada zaman sekarang, ataukah history is as future, bahwa sejarah itu bagaimana kita gunakan untuk merancang masa depan. Nah, Al-Quran tidak melihat bahwa sejarah itu adalah sebagai sesuatu yang masa lampau, tidak. Al-Quran tidak melihat bahwa dalam penuturannya tentang kisah-kisah manusia itu tidak memusingkan atau tidak mementingkan bahwa ini adalah sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu, tidak. Karena apa ya tadi itu? Bahwa sejarah manusia itu selalu berulang. Fir'aun itu akan selalu ada di setiap zaman. Musa itu akan selalu ada pada setiap masa. Khidir itu akan selalu ada pada setiap zaman. Zulkarnain itu akan selalu ada pada setiap masa. Bani Israel itu juga akan selalu ada pada setiap masa. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu menghitobi atau berbicara kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kalimat atau dengan cerita yang sebetulnya itu adalah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ketika Allah menyelamatkan kamu, Al-Quran mengatakan kamu, bukan menyelamatkan nenek moyangmu, tidak. Al-Quran mengatakan dan ketika kami menyelamatkan kamu, wahai orang-orang Yahudi Bani Israel. Padahal yang dihitobi, yang diajak bicara itu adalah orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya itu adalah orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa. Tapi Al-Quran tidak membedakan. Al-Quran tidak membedakan. Al-Quran tetap menghitobi Yahudi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cerita-cerita sebagaimana seakan-akan bahwa mereka itu adalah pelaku sejarah pada zaman Nabi Musa. Kenapa demikian? Ya satu, ya karena watak mereka itu sama. Watak mereka Bani Israel, entah itu pada zaman Nabi Musa maupun zaman Nabi Muhammad SAW, bodoh. Cara gampang inilah ya, cara gampang. Orang asing untuk bunyi terus ya. Lho, ora iso nyeleke to. Nyeleke ngiwa ora nang. Misalnya ya, ada orang yang ngomong kepada kita, kamu kan, nah gini loh ya, kamu kan dijajah, kamu kan dijajah selama 350 tahun. Padahal yang dijajah siapa? Nenek moyang kita, ya kan? Nah, kamu itu dijajah. Atau misalnya,
Kita itu dijajah selama 350 tahun. Kita menyebut kita. Kita ya. Padahal yang dijajah itu adalah buyut-buyut kita. Tapi kita biasa mengatakan bahwa kita dijajah selama 350 tahun. Kenapa demikian? Ya seakan-akan atau supaya kita merasakan bagaimana menderitanya menjadi orang yang terjajah dan bagaimana kita setelah merdeka itu harus menjadi orang yang merdeka. Nah kayak gitu. Nah, kembali kepada kisah Dzulqarnain. Al-Quran mengatakan qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Coba perhatikan. Al-Quran tidak mengatakan, katakan Muhammad, aku akan menceritakan. Ini beda. Ini beda. Ketika menceritakan Nabi Yusuf, Al-Quran berkata, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Al-Quran memakai diksi atau memakai ungkapan yaitu aku mengkisahkan. Tapi kalau di sini Al-Quran mengatakan atlu 'alaikum minhu dzikra. Atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku bacakan kepadamu. Jadi tala yatlu itu artinya adalah membacakan. Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya, dzikra. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu, bahwa yang akan disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan suatu rekayasa, bukan sesuatu yang ditambahi dan dikurangi. Gusti Kanjeng Nabi itu hanya membaca, dan sudah pernah saya sampaikan ya. Sudah pernah saya sampaikan. Apa sih bedanya atlu dengan aqra'u? Qiraah sama tilawah. Kalau tilawah itu biasa digunakan yaitu membaca skrip, membaca teks tilawah. Tapi kalau qiraah itu bisa digunakan untuk membaca teks, membaca tulisan, tapi juga bisa digunakan untuk membaca fenomena, membaca alam, membaca kejadian. Itu pakai qiraah. Nah, ketika di sini Allah mengatakan qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar menyampaikan. Menyampaikan apa yang sudah tertulis, menyampaikan apa yang sudah terjadi. Kemudian selanjutnya, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Pakai dzikra. Pakai dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa di situ tidak dikatakan inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun? Itu Al-Quran itu sangat detail, sangat jeli ya, itu di dalam memilih kata. Ketika dia menyebut kata az-zikr bukan Al-Quran atau Alkitab, itu ada maksud. Ketika Al-Quran menyebut dzalikal kitabu la raiba fi, bukan dzalikal Qur'an la raiba fi, bukan dzalika dzikru la raiba fi. Apa maksudnya? Inna nahnu nazzalna dzikra, kenapa disebut dengan az-zikr?
Karena yang namanya wahyu, ini wahyu. Karena yang namanya wahyu, ya, wahyu, itu ketika sudah diturunkan, sudah dibaca, sudah terjadi interaksi masyarakat dengan wahyu tersebut, itu disebut dengan az-zikr. Sudah menjadi istilahnya, sudah menjadi memori masyarakat. Nah, sudah menjadi memori masyarakat umum, itu disebut dengan az-zikr. Tapi wahyu yang dibukukan, entah itu dibukukan di di alam azali atau di dunia ini, atau yang dibukukan itu dalam arti disusun-susun itu ya, disusun-susun, maka dia disebut dengan Alkitab. Ada ada juz 1, juz 2, juz 3, ada surat ini, maka disebut dengan Alkitab. Nah, cerita tentang Dzulqarnain, itu adalah suatu cerita yang sudah menjadi memori masyarakat umum. Oleh karena itu Al-Quran menyebut Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Jadi cerita tentang Dzulqarnain itu sangat populer pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Ibrahim, itu sangat populer. Maka disebut dengan az-zikr. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang Dzulqarnain? Inna makkanna lahu fil ardi. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya. Jadi kata makkanna, makkana yumakkinu, ya, makkana yumakkinu, makin, tamkin, ya, tamkin. Makin. Jadi makanna, kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu artinya adalah menjadikan seseorang itu eksis di suatu tempat, menjadikan seseorang eksis di suatu tempat dan dia bisa berkiprah secara merdeka. Itu makan. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat jeli. Sebabnya apa? Ketika Al-Quran, ya, ketika Al-Quran bercerita tentang Raja Namrus. Raja Namrus. Itu Al-Quran mengatakan an atahullahul mulk. Awal ayatnya apa jenenge? An atahullahul mulk. Jadi orang yang diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak menjelaskan apakah kerajaan atau kekuasaan dari Raja Namrud itu eksis atau tidak. Apakah Raja Namrud itu benar-benar berkuasa atau tidak? Tidak. Al-Quran hanya mengatakan bahwa Raja Namrud itu memang diberi kekuasaan atau diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kalimatnya itu hanya semacam itu memungkinkan bahwa sebetulnya kerajaan dari Najam Namrud itu tidak begitu kokoh. Kekuasaan Raja Namrud itu sebetulnya adalah tidak begitu sempurna. Beda dengan Zulkarnain. Zulkarnain itu tegas-tegas dikatakan oleh Allah tentangnya, inna makanna lahu fil ardi. Dia memang aku beri kemampuan untuk eksis di bumi. Benar-benar berkuasa di bumi. Kemudian ditambahi lagi, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang di situ diterjemahkan, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Sudah klop. Dia benar-benar eksis di kerajaannya, dan dia bisa melakukan eksplorasi, dia bisa melakukan inovasi, kreativitas apapun. Tambah klop, yaitu tambah klop. Artinya orang yang sangat berkuasa, kekuasaannya sangat kuat, dan dia diberi kemampuan untuk mengeksplorasi, melakukan ekspansi, melakukan penjelajahan dan sebagainya. Yes. Saya rumusnya wong kan ngono iku ya. Rumusnya orang bisa sukses itu kan dua. Mampu dan mau. Mampu dan mau. Kalau dirinci ya ada ada 3 atau 4 N ya. 1 N, need itu kebutuhan, dia memang butuh, dia itu memang mampu. Kemudian yang kedua itu adalah nutrisi. Nutrisi kalau dalam bahasa taklim itu adalah wabul ghotun. Wabul ghotun punya nutrisi. Nutrisi itu artinya apa? Ya dia asupan gizinya cukup. Kemudian otaknya ya encer dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah network atau jaringan. Ya wong pinter kaya ngopo? Pinter. Kemudian punya kemauan untuk menjadi hafiz, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang ahli agama. Tapi dia tidak mempunyai jaringan untuk bisa mondok di MAJT. Ya enggak bisa. Tidak bisa. Tidak mempunyai jaringan untuk melanjutkan kuliah di Mesir. Ya tidak bisa, tambah pintar. Tapi kemauan ada, otak ada, dan dilalahnya dia juga mempunyai jaringan yang akan menjadi sukses. Jadi mempunyai sarana, mempunyai media untuk mengaktualisasikan diri. Itu menjadi sukses. Nah, Zulkarnain itu semacam itu. Dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mempunyai kekuasaan yang kokoh. Tapi dia juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan, mengekspansi, membesarkan kekuasaannya itu. Sebabnya ya akeh loh ya. Banyak kiai pinter tapi kiai kampung. Tidak ada kesempatan untuk
berdiskusi dengan dunia luar. Tidak ada kesempatan untuk menambah ilmu di dunia luar. Akhirnya piye? Ya ora maksimal. Ora maksimal. Tapi Zulkarnain ini diberi tamkin. Dia adalah seorang yang makin. Dia adalah seorang yang makin. Ilmunya kokoh, kekuasaannya kokoh. Ya toh? Kehebatannya kokoh, semuanya kokoh. Tapi dia juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaktualisasi diri di dunia luar. Ya toh? Asalnya saka endi Banyumas? Ganti. Saka Wonosobo, kemudian ekspansi ke Semarang. Setelah dari Semarang nanti ekspansi ke Maroko. Ini kayak Zulkarnain itu. Nah, nek pengen kalian nanti bisa menjelajah ke negeri-negeri, ini surat Al-Kahfi dibaca terus ya. Khususnya pas cerita tentang Zulkarnain itu dibaca terus. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa, kita baca terus. Baca terus ya. Baca berkali-kali. Sedina ping 10. Nanti akan mendapatkan sawab, mendapatkan barokah dari Zulkarnain. Nah, ini kuncinya ya, kuncinya. Kuncinya kenapa Zulkarnain itu sukses? Itu kuncinya ada dua. Dia itu adalah makin kokoh kekuasaannya, kokoh ilmunya, makanya harus kokoh dulu. Nah, ilmu kok setengah-setengah itu enggak makin. Kekuasaan kok setengah-setengah enggak mungkin bisa menjelajah. Bagaimana bisa menjelajah? Ya. Saka Wonosobo didu karo wong Semarang, kalau ilmumu enggak kokoh wis keok. Keok. Nah, supaya engkau didu ning Mesir iso menang karo wong Mesir, harus kokoh dulu. Harus kokoh dulu. Dan itu yang terjadi pada Zulkarnain. Makin dulu, kokoh dulu, kemudian melakukan ekspansi, maka dia akan bisa sukses. Orang apa itu jenenge? Orang kalau melancong kemana kemari, kesana kemari ya, melancong menjelajah kesana kemari. Tapi kalau dia itu tidak makin, tidak kokoh, akhirnya apa? Dia jadi gelandangan. Huh? Jadi gelandangan. Ya ada orang sing menjelajah mrono mrene, ya, mrono mrene. Tapi apa? Ya iku dadi gelandangan. Demikian juga orang yang makin tapi tidak mau menjelajah, wis iku ibaratnya kaya katak di dalam tempurung, jago kandang. Jago kandang. Nah, kalau kita mau meniru Zulkarnain itu harus kokoh ilmunya, kokoh kemampuan bahasa, kokoh kemampuan Al-Quran, kokoh kemampuan. Nah, kemudian mulai menjelajah. Harus menjelajah. Harus berpikir, saya tidak boleh hanya hidup di Wonosobo. Saya tidak boleh hanya berkiprah di Semarang.
Nah, kemudian cerita selanjutnya, itu adalah bukti. Mana buktinya? Bahwa Zulkarnain itu menjelajah kemana-mana. Nah, ini kemudian hatta idza balagha maghribasy syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain inna imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa. Apa pelajaran yang bisa kita lihat di sini? Pelajaran yang bisa kita lihat sini ya, kata kuncinya itu atba'a sababa. Summa atba'a sababa. Jadi uang itu nek gelem menjelajah. Orang kok mau menjelajah, maka dia akan semakin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menaklukkan hal lain lagi. Pertama-tama Zulkarnain itu pergi ke barat mencari kitab suci. Guru siapa? Gurune. Biksu Tong, Biksu Tong. Ke barat. Nah, ketika beliau melakukan perjalanan ke barat, itu dia itu masih konsisten. Nah, masih konsisten dengan ajarannya, masih tetap makin. Jadi modal dasar makin, nah, itu harus tetap dibawa ketika kamu itu menjelajah kemanapun. Kenapa demikian? Karena ada janji Allah yaitu summa atba'a sababa. Akan dibuka jalan oleh Allah, kemudian dia meniti jalan itu dengan mudah. Pergi ke dunia timur hatta idza balagha matlu'a asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitran kadzalik wa qad ahadna bima ladaihi khubra summa atba'a sababa. Kalau kamu lihat ya, runut ya ceritanya itu. Kalau kamu lihat ceritanya dari Zulkarnain itu, ketika dia pergi ke barat, itu kiprah yang dilakukan itu masih sederhana saja. Mung imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Normatif. Dia normatif. Tapi ketika dia itu sudah pergi ke timur, dia sudah sudah berbicara ala qaumil lam naj'al lahum min dunya sitra. Sudah mendapatkan ilmu yang lain lagi. Tentang bagaimana kita itu berteduh, bagaimana melindungi diri dari matahari, tentang bagaimana kita menjaga diri. Ilmunya bertambah. Dan semakin lagi summa atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dia menemukan pengalaman baru, kemudian mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana membuat benteng yang dari besi dari lempengan-lempengan besi, dan besi itu kemudian dicor, mendapatkan ilmu baru. Jadi kesimpulannya apa?
Kesimpulannya adalah orang kalau mau sukses seperti Zulkarnain, syarat yang pertama adalah makin. Makin terus. Makanah, punya makanah. Makin kokoh. Kokoh ilmune, kokoh hafalane, kokoh keberaniannya, pokoknya kokoh. Kemudian yang kedua, itu mau mengembangkan diri, mau mengaktualisasi diri, mau menjelajah. Yes. Nah, ketika kamu menjelajah, itu kamu harus kokoh. Coba lihat Zulkarnain. Ketika dia pergi ke barat, keyakinannya itu tidak goyah sama sekali. Dia masih tetap teguh keimanannya. Dia masih tetap teguh. Dia masih tetap teguh. Nah, karena keteguhan iman dari Zulkarnain itulah, maka ketika dia ekspansi ke dunia timur, maka diberi apa itu ini tambahan ilmu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu ilmu-ilmu yang belum pernah kamu ketahui. Nah, modelnya Iskandar Zulkarnain ini gitu. Kok Iskandar, Zulkarnain ya, itu begitu. Kekokohan dalam ilmu, kekokohan juga di dalam ketakwaan. Nah, begitu dia berhasil melakukan ekspansi di suatu tempat, maka jalan selanjutnya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikianlah pengajian kita. Mudah-mudahan kita bisa meniru seperti Zulkarnain, orang yang kokoh ilmunya, kokoh imannya, kokoh keyakinannya, kokoh hafalan Al-Qur'annya, kokoh pribadinya, sehingga bisa menjelajah ke mana-mana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhirin doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.